Shalom, kita bersyukur kembali di hari yang baru ini, mengawali minggu pertama kita boleh ada lagi dalam anugerah Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri. Kami akan renungkan firman-Mu, mohon hikmat dari Roh Kudus, agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian C. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, kita amin itu ya. Nah, mengawali minggu ini tentu kita harus mendasari dengan firman Tuhan yang berkata bahwa kuasa Tuhan itu besar ya. Jadi bukan doanya yang besar, bukan juga orangnya yang besar, tetapi di sini adalah kuasanya yang besar. Nah, doa itu adalah merupakan sebuah cara, sebuah hubungan yang betul-betul kita bisa mengalami itu. Kita bisa mengalami kuasa itu. Kita bisa hidup berkemenangan dalam setiap kehidupan di dunia ini. Apapun persoalannya, hanya orang yang sungguh-sungguh berdoa. Dikatakan bahwa orang yang berlutut berdoa paling lama, dialah yang bertahan paling lama. Ya, dan kalau orang yang sungguh berdoa, dia jauh dari dosa. Jadi orang berdoa tidak berdosa. Tapi kalau orang tidak berdoa, maka dia berdosa. Jadi maka doa itu kunci. Doa itu adalah kehidupan kita itu sendiri. Maka itu sebabnya dikatakan besar kuasanya. Mari kita rindu itu kita alami dalam hidup kita. Karena itu bagaimana kita bisa mengalaminya? Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, firman Tuhan berkata di sini, agar kita mengalami kuasa yang besar, maka kita harus menjadi orang benar. Ya, karena dikatakan doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasa. Yang pertama adalah jadi orang benar dulu. Orang benar itu seperti apa? Orang benar bukan berarti dia tidak pernah salah. Tapi orang benar adalah orang yang sadar dia salah, tahu dia salah, dan dia mengakui kesalahannya. Dan dia menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi orang benar adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Karena dia menyerahkan hidupnya, dia mengakunya, dia menyerahkan segala keberadaannya. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah orang benar. Dan ciri orang benar yang kedua, dikatakan orang yang benar itu adalah orang yang berdoa. Jadi tidak mungkin orang benar tidak berdoa. Karena dia butuh Tuhan, dia sadar dia tidak mampu, dia sadar dia terbatas, dia sadar dia lemah. Maka dia butuh Tuhan, maka dia harus berdoa. Dia sungguh-sungguh jadikan doa sebagai yang utama dalam hidupnya. Tiap-tiap hari dia memulai dengan membangun hubungannya dengan Tuhan. Itulah orang benar. Dan yang ketiga, supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kemenangan-kemenangan dari Tuhan, kita tidak hanya menjadi orang benar, kita tidak hanya berdoa, tapi di situ dikatakan kita harus yakini, kita harus percaya apa yang kita doakan. Karena itu firman Tuhan ini membawa kita untuk sungguh-sungguh kerjakan apa yang kita sudah doakan. Kita melangkah dengan iman bahwa dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Yakinlah ada banyak hal dalam dunia ini tidak bisa diselesaikan dengan pikiran kita, dengan rencana kita. Tetapi semuanya hanya bisa diselesaikan di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Dengan apa yang kita sudah rancangkan, Tuhan pasti berkati. Bahkan dia akan melakukan jauh dari apa yang kita sudah rancangkan. Bahkan apa yang kita pikirkan. Perhatikan dalam kitab Yosua. Di sana dikatakan dia buat berhasil, tetapi dia juga bisa buat kita beruntung. Berhasil itu artinya apa yang kita rencanakan itu bisa tepat sesuai dan itulah boleh terjadi. Tetapi beruntung adalah apa? Apa yang kita tidak pikirkan, apa yang kita tidak rancangkan, itulah yang dia bisa sediakan dan dia buat dalam hidup kita. Mari jadi orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan hari ini. Sepanjang hari ini jalanilah dengan hidupmu berdoa. Tapi sebelum engkau berdoa, pastikan engkau orang benar, engkau berdoa kepada Tuhan dan engkau percaya yakin. Maka
kuasa Tuhan yang besar itu akan nyata dan terjadi dalam hidup. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mengawali minggu ini kami kembali diingatkan lagi supaya kami sungguh-sungguh menjadikan doa merupakan sesuatu yang sangat utama dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami kuasa-Mu yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami dan sepanjang perjalanan hidup kami. Biarlah kami menjadi orang yang benar, tapi juga orang yang sungguh membangun hubungan dengan-Mu, tapi orang yang sungguh percaya dan meyakini bahwa dengan Tuhan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam menjalani sepanjang hari ini dengan semua kegiatan yang ada. Amin. Shalom.